Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah siap untuk belajar tik? Sudah siap, Pak? Bagus. Baik, anak-anak. Pada materi kita kali ini, kita akan bersama-sama belajar tik dan tentunya dengan materi yang berbeda. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa. Nah, marilah kita mulai pelajaran ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang mengenal bagian-bagian lembar kerja Microsoft Word. Nah, bagian-bagian lembar kerja Microsoft Word itu seperti apa? Nah, yang pertama title bar, dan yang kedua office button, kemudian yang ketiga quick access toolbar, dan yang keempat menu bar. Nah, sebenarnya kita akan belajar bagian-bagian lembar kerja Microsoft Word ini 7. Yang kelima ruler, keenam status bar, dan yang ketujuh view toolbar. Namun, pada kali ini kita hanya akan belajar tentang title bar, office button, quick access toolbar, dan menu bar. Nah, kita akan bahas keempat bagian ini secara rinci, mulai dari gambar ikonnya seperti apa dan fungsinya itu untuk apa. Nah, sekarang kita ke title bar. Title bar adalah nama atau judul dokumen yang kita buka dan nama program. Jika kita membuka lembar kerja baru, maka di bagian ini tertulis dokumen 1 Microsoft Word. Nah, di sini Bapak contohkan, misalnya kita membuka Microsoft Word. Nah, dokumen 1 yang ada di bagian atas ini dinamakan title bar. Nah, seperti bagaimana istilahnya, title bar adalah nama atau judul dokumen yang kita buka dan nama program. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Ya, dokumen 1, programnya Microsoft Word. Selanjutnya, office button. Nah, office button itu apa, Pak? Office button itu berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan dokumen. Contohnya perintah untuk membuat dokumen baru atau new. Nah, jika kita ingin membuat sebuah dokumen baru, maka kita cukup mengklik icon file, kemudian pilih new. Kemudian pilih blank dokumen, maka tercipta sebuah dokumen baru. Nah, yang kedua, membuka dokumen. Membuka dokumen atau open ini maksudnya jika kalian sudah membuat sebuah dokumen, ya, jika kalian sudah membuat sebuah dokumen baru, kemudian kalian telah menyimpannya, ya. Nah, kalian tinggal kalian klik open. Open ini kan artinya membuka sebuah dokumen ya. Jadi dokumen yang telah kalian simpan, untuk membukanya kalian cukup mengklik file, open, kemudian cari filenya. Di sini misalnya Bapak buka file test. Nah, di sini akan terbuka file yang telah kamu buat sebelumnya. Nah, selanjutnya menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen itu artinya
ketika kamu membuat sebuah dokumen baru, ya, ketika kamu membuat sebuah misalnya karangan ya, misalnya kamu membuat sebuah karangan. Nah, ketika karangan sini sudah selesai, ya di sini kita ibaratkan misalnya kamu membuat sebuah tugas, tugasnya itu adalah mengarang menggunakan aplikasi Microsoft Word. Maka ketika kamu menulis sebuah karangan di sini dan sudah selesai, nah kamu tinggal menyimpannya dengan klik file, bisa save as. Kemudian pilih folder di mana yang kamu ingin menyimpannya. Di sini misalnya Bapak pilih folder download. Kemudian di bagian sini kamu tinggal memberi nama. Misalnya tugas TIK tugas TIK 1. Nah, kamu save. Nah, sudah. Mencetak dokumen. Nah, mencetak dokumen atau print. Nah, misalnya guru kamu menyuruh agar hasil karyamu yang telah kamu buat di Microsoft Word itu di print. Nah, kamu cukup mengklik icon ini ya, print. Ya, ini mohon maaf Bapak menggunakan Microsoft Word 2019. Jika kamu menggunakan versi di bawahnya mungkin akan agak sedikit bingung ya, karena tampilannya berbeda ya. Ya. Atau kamu bisa mengklik Ctrl plus P. Ya, Ctrl plus P, maka nanti akan muncul sebuah icon print. Nah, di sini sudah tinggal kamu pilih ya, printernya itu apa yang kamu gunakan di rumahmu. Kamu klik, kemudian tinggal kamu klik print ya. Klik icon print ini, maka akan tercetak sebuah dokumen. Nah, selanjutnya, nah ini ya tampilan hapus button di Microsoft Word 2007. Nah, ini ada new, open, save, save as, print. Nah, ya, kamu sudah tahu kan? New itu untuk membuat dokumen baru, open membuka dokumen, save menyimpan dokumen, save as ini sama yang menyimpan dokumen, cuma nanti kamu bisa memberikan sebuah nama dan mengcustom folder di mana kamu ingin menyimpannya, di folder mana kamu ingin menyimpannya. Kemudian di sini ada print ya, kamu bisa memprint, ya, kamu bisa send email dan sebagainya. Selanjutnya Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar itu berisi tombol-tombol yang berfungsi sebagai alternatif penggunaan perintah yang sering digunakan secara default. Toolbar ini menyediakan tombol save, undo, dan repeat. Oke, Bapak jelaskan. Quick, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia adalah cepat ya. Akses itu adalah jalan. Toolbar itu bisa kita artikan berisi sekumpulan icon ya, navigasi yang berada di area atas ataupun kiri untuk memudahkan pengguna komputer dalam menggunakan fitur-fitur yang ada dalam software. Ya. Jadi Quick Access Toolbar itu berisi tombol-tombol yang berfungsi sebagai alternatif penggunaan perintah yang sering digunakan. Secara default, toolbar ini menyediakan tombol save, undo, dan repeat. Maksudnya, secara default, secara bawaan itu, toolbar itu hanya menyediakan tombol save, undo, dan repeat. Jadi, kamu bisa menambahkan tombol yang lain, ya, yang kamu inginkan. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, Quick Access Toolbar seperti ini, ya, yang mana ini icon save, ini icon undo, ya, ada undo, ada redo, ada repeat, ya. Ada icon print. Nah, kamu bisa menambahkan ini ya, menambahkan icon ini. Nah, sekarang Bapak contohkan di Word 2019. Nah, misal Bapak setelah menulis karangan siswa 4B. Nah, misalnya Bapak salah dalam menulis 4B, misalnya Bapak tulis 4A. Nah, ya. Nah, untuk membatalkan suatu perintah, kamu cukup mengklik undo, ya. Undo itu digunakan untuk membatalkan suatu perintah yang telah kamu lakukan sebelumnya.
Nah, untuk agar membalikan lagi, kebalikannya adalah redo. Redo ya. Kebalikan undo adalah redo. Nah, ya. Misalnya kamu salah dalam mengetik, nah, kamu tinggal klik aja ikon di sini nih, ikon undo. Nah, ini ikon redo untuk mengembalikannya lagi, ya. Bapak harap kamu sambil praktek ya, biar kamu paham. Nah, yang ikon atas ini dinamakan Quick Access Toolbar, ya. Nanti di kelas-kelas yang lebih tinggi kita akan belajar tentang shortcut ya. Jadi tidak tanpa mengetik ini bisa menggunakan fungsinya tanpa mengklik ikon ini. Ya. Nah, untuk menambahkannya kamu cukup klik ikon checklist. Misalnya mau tambahin open, klik ini. Nambahin new, klik ini. Nambahin ini. Nambahin yang lain, klik ini ya. Untuk menghilangkan lagi gampang, tinggal klik ini. Ya, yang ikon checklist ini kamu unchecklist ya. Ya. Paham? Nah, selanjutnya menu bar. Nah, menu bar itu apa, Pak? Menu bar itu berisi serangkaian perintah yang di dalamnya terdapat sub-sub perintah sesuai kategorinya atau yang disebut ribbon. Ya. Nah, di Microsoft Word 2007 itu ada ribbon ya. Ribbon itu bisa berupa icon ataupun tab. Nah, yang di Microsoft Word itu berupa tab. Nah, tab yang ditampilkan pada ribbon secara default adalah tab Home, Insert, Back Layout, References, My Links, Review, dan View. Nah, di sini terdapat contoh ya. Contoh gambarnya ini ada Home, kemudian Insert. Ya, ini namanya tab ya. Tadi tab Home, tab Insert, tab Back Layout, tab References, tab My Links, tab Review, dan View. Nah, untuk kegunaan tab-tab di sini Bapak akan bahas di minggu yang berikutnya. Nah, untuk saat ini kamu cukup memahami tentang tentang ikon title bar dan fungsinya, kemudian office button beserta fungsinya juga, quick access toolbar dan menu bar ini ya. Menu bar ini yang di bagian sini tentang fungsi-fungsi ini Bapak akan bahas di minggu selanjutnya. Nah, makanya di sini Bapak berikan sebuah tugas ya. Tugas yaitu tuliskan bagian-bagian lembar kerja Microsoft Word beserta fungsinya yang telah kamu pelajari. Yang artinya kamu harus menuliskan ya bagian-bagian lembar kerja itu apa, yang namanya apa dan fungsinya apa. Boleh juga disertakan gambarnya apa. Nah, dibuatnya di mana Pak? Dibuatnya cukup di sini ya. Di apa? Secara di sini aja di Word aja ya, tidak usah di buku tulis. Sini kamu tulis apa ya? Misalnya apa? Misalnya title bar. Title bar itu kamu jelaskan apa title bar apa. Ya, ikonnya seperti apa. Kemudian kamu setelah sudah kamu save ya. Kamu save hasil kerja kamu. Kamu namain misalnya tugas tik 1 ya. Nah, nanti setelah sudah file hasil ini, file yang telah kamu simpan ini, kamu kirimkan ke form tugas yang telah Bapak sediakan di website. Ya. Sekian, terima kasih ya. Jaga diri kalian ya, walau corona tetap semangat. Ikuti PJJ ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.